Halo anak-anak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang beragama yang lain juga. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru mau tanya nih, gimana kabar kalian? Nah, ada yel-yel ini. Kalau Pak Guru bilang selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa gitu ya. Nah, supaya pada pagi hari ini kita bersemangat. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, mana ketua kelasnya dulu? Nah, silakan pimpin doa ya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Pak Ketua Kelas. Tapi sebelum kita membahas terkait dengan pepecahan yang kalian ketahui, tapi sebelum itu Pak Guru absen dulu ya, karena tadi memang belum kita absen. Ya, Alfian Az-Zahra. Oh, Alifia ya. Alifia. Tebiana. Emmanuel. Mana? Oh, ini ketua kelas. Ada yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk ya? Ada yang kurang sehat temennya? Ya, kita doakan ya teman-temannya yang lagi kurang sehat. Semoga mungkin hari-hari besok bisa mengikuti pembelajaran sama seperti kita ya. Ya, baik. Nah, sebelum kita membahas materi yang akan kita bahas tentang disintegrasi bangsa atau tadi katakan temannya adalah perpecahan. Nah, tapi untuk lebih nyamannya pembelajaran kita, coba periksa keliling kalian juga dulu. Mungkin ada sampah yang ada di bawah mejanya. Coba periksa dulu. Silakan dibersihkan. Coba, udah ada? Udah? Udah, periksa dulu, mungkin ada sampah di bawah mejanya. Oke, sudah ya. Nah, silakan ditaruh dulu di tong sampah. Udah, nah sekarang, sebelum kita memulai ini, Pak Guru tahu bahwa kalian itu mempunyai rasa yang tidak menentu, problem-problem tersendiri. Mungkin ada yang lagi galau, yang lagi cemas, dan sebagainya. Nah, Pak Guru ingin mengajak kalian buang rasa-rasa itu. Pak Guru punya tong sampah ini, tong. Nah, jadi kalian buang permasalahannya di sini. Pikirkan apa yang membuat kalian tidak nyaman. Kira-kira untuk belajar pada saat ini, pikirkan. Udah dipikirkan? Hal-hal yang kurang nyaman, ini Pak Guru punya tong. Udah dipikirkan semuanya? Nah, silakan taruh hal-hal yang tidak nyaman di sini. Buang rasanya semuanya. Silakan lempar. Bagus. Ini silakan. Hal-hal yang kurang berkenan. Oke. Terima kasih. Nah, jadi di sini sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru ada sticky note. Di mana hal-hal apa saja yang kalian tahu tentang perpecahan yang ada di Indonesia setelah proklamasi. Kita merdeka pada tahun berapa? 1945. Tapi di sana ada banyak sekali perpecahan yang terjadi. Nah, sekarang Pak Guru minta tulis apa saja yang kalian ketahui tentang perpecahan yang kalian tahu. Nah, sekarang nanti ditempel di depan ya. Tulis perpecahan yang ada yang kalian tahu. Satu aja perpecahannya. Kalau udah silahkan ditempel di atas, di depannya. Silakan yang udah bisa tempel di depan.
Perpecahan apa yang kalian ketahui? Oke, udah? Udah semuanya? Nah, tadi kalian udah menyebutkan beberapa yang perpecahan yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, coba kita lihat. Oh ya, hampir sama ya. Ada G30S PKI. Ada yang menyebutkan, wow, 3 ini. DI-TII. Ada PKI Madiun dan sebagainya. Pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anakku semua kalian ketahui bahwa yang akan kita bahas pada materi pertemuan kali ini adalah perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Ada yang tahu apa itu disintegrasi? Disintegrasi apa? Perpecahan. Ada juga yang tahu apa selain perpecahan? Apa juga kira-kira? Disintegrasi itu apa? Perpecahan. Oke. Sebelum itu, Pak Guru ini tujuan kita belajar ini apa sih? Di sini ada kompetensi dasar yang harus kita tempuh untuk pertemuan pada pagi hari ini, yaitu menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi, bagaimana menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain PKI Madiun, benar seperti yang dikatakan tadi, ada juga DI-TII, ada juga tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu ini, mengidentifikasi, mengelola, dan mengolah informasi yang kita dapatkan. Oke. Udah dijawab ini ya. Pemberontakan apa saja yang pernah terjadi pasca kemerdekaan? Ada yang tahu kepanjangan DI-TII? Apa itu tadi? Ada yang nyebut? Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Dibaca. Oke. Nah, ini ada beberapa tokohnya. Ada yang tahu ini apa? Siapa? Masih ada yang ingat? Siapa? Ini adalah tokoh PKI Madiun. Ini namanya musuh ya. Ini siapa tokoh ini? Ya, Kartosuryo. Nah, ini adalah beberapa tokohnya, dan ini udah. Ada yang ditanyakan dari ini? Ada ini Pak Guru tanyain, apa itu RMS? Ada yang tahu? Republik Maluku Selatan. Kalau APRA? Apa? Dulu di Indonesia itu orang-orang percaya bahwa akan ada Ratu Adil yang akan datang untuk menyelamatkan Indonesia dari kegelapan dan sebagainya. Ini dibentuklah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil namanya. Dan Andi Aziz ini nama orang. Apa motifnya pemberontakan ini? Sama itu enggan melepas posisi atau kedudukan diperoleh sehingga tidak menerima perubahan dan mengontrol sesuatu sistem sosial untuk keuntungan diri sendiri. Nah, ini poinnya ya, bahwa dia ingin bahwa dia untung sendiri. Dia ingin kelompoknya itu untung dari segala hal yang berkaitan dengan Indonesia ini gitu. Ya. Oke, terima kasih. Kalian udah punya gambaran ya terkait dengan pemberontakan di berbagai daerah yang terjadi di Indonesia. Udah ada ya? Sekarang Pak Guru ingin bagi kalian menjadi 5 kelompok. Ya. Teknisnya apa? Kalian mengerjakan LKPD yang udah Pak Guru susun. Nanti kalian presentasikan di depan. Dan teknisnya kalian nih Pak Guru kasih pilih. Kalian mau bagi sendiri atau dibagiin? Bagi sendiri ya.
Intinya Pak Guru mau kalian bagi kelompoknya itu menjadi 5 kelompok. Nah, teknisnya nanti udah ada di LKPD bagaimana petunjuknya ya, bagaimana kalian mengerjakan. Nah, sekarang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, nah, kelompok 5 di belakang. Ya, udah, coba pikir-pikir dulu mana. Intinya, berapa jumlah kalian? 2 berapa ini semuanya? 26. Dibagi 5 berarti ada yang 5, ada yang 6. Gitu ya. Nah, oke, silakan sekarang bagi kelompoknya bikin beneran ya, jangan pisah-pisah, disatukan mejanya. Kelompok 1 satukan mejanya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di belakang. Silakan Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk bagi kelompok. Nah, ini LKPD-nya 1, 2, 3, 4. Berapa ini? 2, 4, 5 ini berapa? 2, 4, 6. Nah, nggak apa-apa. Ini mana kelompoknya? Itu berapa kesisa? 2, 4, 6. Nggak apa-apa, gabung di sana dah. Di mana-mana ini. Nggak apa-apa, jadi 4 kelompok ini ya. Silakan dikerjakan ya. Udah? Belum? Ini udah ngerti ya? Udah jelas semuanya soalnya? Udah sampai mana? Aduh, bahaya nih. Tulis poin-poin yang kalian pahami aja ya. Timer. Lima 15 menit lagi ya. Kepentingan atau berkaitan dengan sistem pemerintahan yang tadi. Pilih salah satunya. Apakah tadi kan DITI, apa juga PKI, APRA, Andi Aziz, dan sebagainya. Pilih salah satunya ya. Nah, terus latar belakangnya itu apa? Misalkan kita pilih DITI misalkan, latar belakangnya itu apa? Yang kedua, siapa tokoh-tokoh yang terlibat di sana? Bagaimana penumpasannya? Gitu aja ya. Ya, sama kesimpulannya, apa poinnya itu. Poin-poinnya aja ditulis. Pilih salah satunya ya. Pokoknya dia perebutan kekuasaan sih. 10 menit lagi ya. Nah, siapa tokoh-tokoh yang terlibat di sana? Pilih poin-poinnya aja, siapa? Banyak sih. Oke, udah ya. Kelompok 1 dah, stop dah. Udah, perhatikan sekarang ke depan. Perhatikan ke depan. Nah, tadi sebelum kita presentasi, Pak Guru mau melatih apakah kalian masih konsentrasi atau enggak, atau udah ngantuk-ngantuk atau lain sebagainya ya. Jadi, sekarang ada permainan ya, sedikit untuk melatih konsentrasi kalian. Perhatikan. Kelompok 1, halo.
Nah, ini kurang konsentrasi. Halo. Hai, hai. Nah, oke. Kalau Pak Guru bilang pagi, itu tepuknya 1 kali. Kalau Pak Guru bilang siang, itu tepuknya 3 kali. Kalau Pak Guru bilang sore, itu tepuknya 2 kali. Kalau Pak Guru bilang malam, tepuknya nggak ada. Paham? Udah paham ya? Nah, semuanya, kelompok 4, halo. Nah, hadap sini dulu. Hadap sini, hadap nih semuanya. Nah, yang salah nanti ada hukumannya ya. Apakah kalian masih konsentrasi? Coba kita coba sekali. Pagi, pagi, malam. Nah, masih banyak. Siapa? Nah, jadi masih banyak yang kurang konsentrasinya. Nah, ya, jadi kita coba. Nah, itu masih permulaan. Nah, kita coba sekali lagi, yang salah itu baru ada hukumannya ya. Oke, fokus semuanya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Kita coba. Pagi, pagi, malam. Nggak ada ya? Oke. Cepetan sekarang ya. Pagi, malam, pagi. Ah, itu tapi kalian agak loading pasarnya pagi, malam, pagi gitu ya. Nah, kita coba. Sore. Nah, ada yang 3 kali? Nggak ada. Oke, sore itu 2 kali, siang 3 kali. Oke, tinggal sekali. Siang. Siang, pagi, malam. Nah, siapa? Oke, udah cukup. Berarti ada yang masih kurang fokus. Nah, sekarang silahkan presentasikan hasilnya ya. Dan jangan lupa ada pertanyaan. Dari setiap kelompok harus ada pertanyaan untuk temannya yang maju ya. Paham? Udah paham ya? Ya, silakan sekarang kelompok 2 kayaknya yang paling siap untuk maju ya. Silakan. Gak apa-apa, maju. Siapkan pertanyaan untuk teman yang maju ya. Perkenalkan diri ya, nama kelompoknya juga. Perhatikan temennya ya. Kelompok 4, halo. Nah, perhatikan temennya. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang perjuangan menghadapi ancaman generasi bangsa. Yang pertama, tuliskan faktor penyebab terjadinya generasi bangsa. Yang pertama adalah geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan, kemudian dikelilingi oleh lautan. Ini menyebabkan Berapa menit itu? Berapa menit? dapat menentu menjadi pemain semuanya. Kemudian dari kelompok kami ada yang bertanya. Nah, silakan tunjuk salah satu kelompok mana dulu. Apa alasan ingin menjadi negara? Nah, tampung terus pertanyaan yang kedua gitu. Tampung dulu ya. Lanjut, ada kelompok 4 yang ingin bertanya tuh. Pertanyaan kedua, mungkin itu saja yang dapat kami informasikan. Mohon maaf jika ada kurang. Sekian dan Oke, beli aplaus dulu untuk temannya. Oke. Ya udah, sekarang giliran kelompok pertama ya. Nah, silakan kelompok pertama. Nah, usahakan suaranya lebih jelas ya. Nah, ini karena cowok semua soalnya ya. Siapa yang satu pertanyaannya? Dari penyampaian dia juga bisa.
Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan Langsung ini soalnya, langsung baca dah poinnya. pertama adalah menuliskan faktor penyebab terjadinya diskriminasi salah dan perbedaan pandangan dan ini dilakukan. Kedua, memilih kelompok masyarakat. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Nah, silakan. Kelompok 4 itu ya. Ganti 20 sk, 21 menit. Kondisinya ya. Oke, terima kasih. Silahkan dijawab ya. Pertanyaannya dibaca terus dijawab. Ya, kalau nggak bisa jawab, nggak apa-apa, nanti kita tampung dulu, nanti kita bahas di sesi akhir. Silahkan ditutup aja ya. Oh ya. Kelompok 3. Ya. Nah. Udah? Silahkan. Waalaikumsalam. Kasih aplaus dulu untuk teman-temannya. Ya. Oke, nggak apa-apa ya kalau kita nggak bisa, nanti kita bahas di sesi akhir terkait dengan pertanyaannya tadi. Kemana tokoh-tokoh itu setelah PKI dibubarkan gitu ya. Nah, selanjutnya yang kelompok 4 ya. Silakan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Ya, silakan duduk. Oke, silakan duduk. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijela. Nah. Siapa itu? Oke, perhatikan. Oke, sebentar ya, perhatikan. Nah, oke, perhatikan sebentar. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan tadi yang belum sempat dijawab dan ada mungkin yang kurang jelas dan sebagainya terhadap jawaban temannya. Yaitu tidak ada, sebenarnya pertanyaan itu terkait dengan 3 poin yang tadi. Ada tentang PKI, DITII dan terkait dengan RMS, Republik Maluku Selatan. Nah, jadi tadi pertanyaannya bagus dari ini, siapa namanya? Nah, Bayu, terkait dengan kenapa, apa pertanyaannya? Nah, apa yang terjadi sama tokoh-tokoh komunis gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa komunis itu udah tidak boleh lagi berada di Indonesia. Kenapa? Karena tadi udah dijawab, karena dia ingin mendirikan negara komunis, sedangkan kita yaitu berideologi Pancasila. Pancasila itu
udah yang paling bagus untuk kita terapkan di Indonesia. Jadi terkait dengan komunis, DITI tidak bisa ya. Oke. Jadi apa pelajaran atau ada poin? Perhatikan. Perhatikan kelompok 4. Tinggal sebentar ya. Apa poin yang dapat kita ambil atau yang dapat kita petik dari pelajaran ini? Ada yang tahu? Poin yang dapat kita ambil pelajaran dari pelajaran terkait dengan ini. Terkait dengan perpecahan bangsa. Yang pertama apa poinnya? Bahwa kita itu sebagai negara yang sangat besar, itu kita jumlah penduduk kita aja terbesar keempat ya di dunia. Kita itu terdiri dari banyak suku, banyak budaya, banyak adat dan sebagainya. Dari jenis warna kulit sampai dengan agama, kita itu banyak perbedaannya. Ya. Sekarang coba untuk mengetes kemampuan kalian, Pak Guru ada post test 5 soal. Kalian tinggal jawab A, B, C, D. Gitu, seperti itu ya. Untuk mengetes apakah kalian udah mengerti terkait materi ini. Pak Guru bacakan soalnya, silakan cuma tulis A, B, A atau B atau C atau D dan sebagainya gitu ya. Perhatikan soalnya untuk mengetes kalian. Perhatikan soalnya ya. Perhatikan. Udah? Cuma 5 soal, di mana sedikit aja. Perhatikan soalnya ya. Perhatikan keterangan berikut. Perhatikan keterangan berikut. 1. Seorang tokoh komunis Indonesia membangun benteng yang kuat. B. Anggota DITI berbaur dengan penduduk. E. Medan pertempuran sulit dijangkau. Udah? Oke. Udah semuanya ya? Kita coba periksa. Nomor 1, apa jawabannya? A ya. Seorang tokoh komunis itu adalah musuh. Oke. Silahkan koreksi diri sendiri ya. Nggak boleh disalin ya. Kalau benar, benar. Kalau salah, disalah. Gitu ya. Nomor 2, baur dengan tujuan penduduk ya. Oke. Ada yang betul 5, 5-5-nya. Ada yang betul 5-5-nya? Oke, ada yang betul 4? Banyak ya. Ada yang betul 3? Oke, jujur ini ada yang betul 2? Ada yang 1? Nggak ada. Oke, saya anggap kalian udah paham ya. Nah, jadi Alhamdulillah kalian udah paham dengan materi kita ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, silakan refleksi dulu untuk kegiatan pembelajaran kita ini. 1 orang, silakan. Siapa yang mau refleksi terkait dengan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan ini dah, refleksi apa aja terkait dengan proses pembelajaran kita. Refleksi aja. Banyak sekali perubahan dan kejadian yang memecah kesatuan negara Indonesia, lebih peduli terhadap negara kita. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita akhiri, jadi terima kasih untuk anak-anakku yang berbahagia ya. Mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bertemu terkait dengan materi selanjutnya terkait dengan bagaimana Indonesia melawan penjajahan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Mohon maaf mungkin ada salah-salah kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pak Guru akhiri ya. Kita ketemu minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.